Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustaz Arifin. Hari ini kita akan belajar Quran hadis untuk kelas 2. Sebelum mulai belajar, seperti biasa Ustaz Arifin ajak kepada anak-anak sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, pelajaran Quran hadis kelas 2. Hari ini kita masuk di bab ketiga. Jadi bab ketiga itu sebenarnya sudah di pertemuan yang lalu, cuman bab ketiga itu nanti ada beberapa bagian. Kalau tidak keliru ada tiga bagian. Bagian pertama itu surat kemarin yang sudah kita pelajari tentang pengumpat. Namanya surat apa anak-anak? Bab ketiga yang pertama adalah surat tentang larangan untuk mengumpat. Jadi tidak boleh mengumpat atau dikenal dengan surat Al-Humazah. Kemudian hari ini anak-anak sekalian kita akan masuk di surat yang kedua, masih tentang hifdzul Quran, hafalan Al-Quran, yaitu surat Al-Asr. Nah, kalau kemarin surat Al-Humazah, hari ini kita masuk di surat Al-Asr halaman 18 sampai dengan 22 nanti insyaallah. Anak-anak, bagi yang sudah siap langsung kita mulai saja. Yang pertama Ustaz Arifin kenalkan ada surat Al-Asr. Nah, surat Al-Asr ini merupakan surat yang ada di juz 30, kemudian surat ke-103, kemudian jumlah ayatnya ada 3. Nah, termasuk surat yang pendek dan insya Allah mudah untuk dihafalkan. Seperti itu ya. Dan anak-anak sekalian, kita mulai dengan qiraah dulu atau membaca suratnya dulu. Ustaz Arifin dulu, kemudian anak-anak nirukan di rumah. Satu ayat anak-anak nirukan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke. Jadi kita ada qiraah atau membaca surat Al-Asr, ada 3 ayat. Anak-anak kita hifdzul Quran. Jadi anak-anak diusahakan hafal ya dari surat Al-Asr ini. Diusahakan untuk hafal surat Al-Asr. Oke, sekali lagi kita baca. Kalau tadi bergantian, sekarang bareng. Ustaz Arifin bareng dengan anak-anak. Yuk mulai dari bismillah. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, itu adalah surat Al-Asr. Kemudian anak-anak sekalian, kalau sudah baca, kita akan mulai mengenal arti dari surat Al-Asr. Kemudian nanti akan kita bahas kandungan ayatnya juga. Anak-anak sekalian, surat Al-Asr itu artinya adalah asrin itu artinya adalah masa. Jadi asr itu artinya adalah masa. Maka ayat pertama wal asr, demi masa. Ini Allah bersumpah kepada waktu, boleh dikatakan waktu, boleh dikatakan masa. Demi masa. Ini wawu itu menunjukkan sumpah. Wal asr. Kemudian innal insana lafi khusr. Sungguh manusia, insan itu artinya manusia berada dalam kerugian. Khusrin. Siapa yang khusrin? Al-insan tadi berada dalam kerugian. Semua. Jadi al-insan itu semuanya. Semua yang insan, semua yang manusia itu rugi. Tapi disambung, ayatnya enggak berhenti sampai sini. Disambung, dijelaskan oleh ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga diawali dengan illa, kecuali. Jadi khusrin ini semuanya, maka kecuali siapa nanti akan disebutkan di sini.
Kalau kita nggak bisa menjadi orang-orang yang disebutkan di ayat 3, maka kita menjadi orang di ayat yang kedua, yaitu orang-orang khusrin. Insan lafi khusr. Orang-orang atau manusia yang rugi. Nah, dijelaskan ayat ketiga, illa kecuali alladzina amanu, satu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu dia tidak rugi. Yang pertama. Yang kedua, wa amilus sholih itu setelah beriman dia amal solih itu mengerjakan kebajikan atau kebaikan, melakukan kebaikan. Belum selesai, kemudian disambung lagi watawasau bil haq, serta saling menasehati dalam hak atau dalam kebenaran. Disambung lagi yang ketiga tadi watawasau bil haq, watawasau bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, jadi kalau kita bisa menjadi 4 ciri ini, kita bisa menjadi orang yang beriman, beramal soleh, menasehati dalam kebaikan, menasehati dalam kesabaran. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang khusrin, orang-orang yang rugi. Mau nggak anak-anak kira-kira hidupnya menjadi hidup yang rugi? Kan nggak mau. Maka supaya tidak rugi dijelaskan dalam ayat 3, yaitu 4 hal tadi. Nah, itu adalah dari ayat kandungan dari surat Al-Asr. Kemudian kosakata. Anak-anak bisa lihat di halaman 19. Kosakata yang pertama wal asri, artinya demi masa. Kemudian ada insan. Insan itu apa tadi? Insan itu manusia. Insan itu manusia. Khusrin apa tadi? Khusrin itu rugi. Kemudian amanu apa tadi? Kecuali orang yang beriman. Aladina itu orang-orang yang, amanu artinya beriman. Amanu artinya beriman, kosakata. Kemudian wa amilus sholih, amal kebajikan. Kemudian watawasau bil haq, menasehati dalam hak, itu benar. Menasehati dalam benar. Maka kalau kita doa Allahumma arinal haqqo, itu sama kayak hak ini. Nah, di sini di majrur, dikasrahkan. Watawasau bil haq, kemudian watawasau bis sabr, menasihati dalam sobri, itu dari kata sabar, dari kata sabar. Nah, jadi kosakatanya ingat ya, asr itu artinya waktu atau masa, insan artinya manusia, khusrin artinya rugi, amanu amanu itu beriman, amilus sholih itu amal sholih, watawasau bil haq itu nasihat dalam hak atau kebaikan, watawasau bis sabr itu nasihat dalam sabar. Nah, kosakatanya sudah. Kemudian anak-anak kita lanjutkan pada kandungan surat. Yang pertama adalah dijelaskan. Yang pertama dalam surat Al-Asr dijelaskan bahasanya semua manusia yang ada di bumi ini rugi. Ingat ya, rugi. Pak Arifin, kemudian anak-anak, kemudian tetangga-tetangga, orang Indonesia, orang Amerika, orang Arab, semuanya rugi. Kecuali itu artinya kalau kita melakukan itu jadi kita nggak termasuk orang yang rugi, kecuali jika waktu diisi dengan yang baik-baik. Apa yang baik-baik? Disebutkan juga dalam ayat yang tadi, 4 sifat yang membuat kita menjadi orang yang tidak merugi. Nah, apa saja 4 sifat yang membuat kita menjadi orang yang tidak merugi? Ingat-ingat, 1 iman, 2 amal sholih, 3 nasihat kebenaran, 4 nasihat kesabaran. Nah, anak-anak sekalian, jadi anak-anak sudah tahu tentang Al-Asr, bunyi suratnya, tolong dihafalkan, dan maksudnya sudah kita pelajari, dan anak-anak semoga bisa mengamalkan. Ya, jadi pribadi yang beriman, suka beramal sholih, nasihat dalam kebenaran. Nasihat dalam kebenaran itu maksudnya gimana? Saling mengingatkan. Jadi nggak cuma yang bisa mengingatkan itu Pak, Bapak, Ibu guru, nggak cuma Ustadz dan Ustazah, nggak cuma Pak Kiai, nggak cuma Ustadz, enggak. Tapi anak-anak semua, kalau misalnya punya teman, punya tetangga, punya saudara, misalnya dia berbuat salah, anak-anak punya kesempatan untuk menasihati dalam kebenaran, menasihati dengan cara yang baik. Kalau dia tidak mau, ya tidak apa-apa. Kewajiban kita itu sekedar untuk menasihati. Kalau ada teman yang berbuat jelek, anak-anak nasihati. Kemudian nasihat kesabaran juga dilakukan. Nah, sekalian, pertemuan kita untuk pelajaran Quran hadis saya kira cukup sampai di sini. Kita akan lanjut besok di halaman 23 tentang surat At-Takasur. Oh ya, untuk tugas hari ini evaluasi
Tadi pelajaran Quran hadis sudah store foto. Untuk yang mata pelajaran Quran hadis ini, anak-anak silahkan untuk tidak ada puisi ya, karena ini hifzil Quran. Jadi hifzil Quran itu usahanya target dari pelajaran ini adalah hafal dari surat-surat pilihan. Setorannya atau tugas evaluasinya adalah mengirimkan rekaman suara surat Al-Asr yang sangat pendek, mesti gampang dan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 3 ayat itu tolong direkam, dikirimkan ke Ustaz Arifin untuk Ustaz Arifin ambil nilainya untuk evaluasi hari ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.